Kenalkan, nama saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM G00230818. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laprak anatomi blok 2.3. Soal yang pertama adalah Denis adalah seorang siswa SMP. Dia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, tak bisa merasakan nyeri dan suhu. Jelaskan tentang area broadband dan fungsinya secara lengkap. Jadi ini adalah gambaran tentang area broadband di otak kita. Jadi area broadband itu kan yang pertama ada area 4. Jadi area 4 ini tuh area motorik primer. Jadi di sini itu dia tentang pergerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Biasanya lesi di sini itu seperti apa? Paresis. Terus yang keenam itu ini area broadband 6 itu tentang area motorik yang sekunder. Jadi di sini itu tentang pergerakan volunteer juga, kayak contohnya tuh kan otot manus ketika menggenggam gelas dia itu bisa mempertahankan karena adanya kontraksi dari otot manus itu sendiri. Selanjutnya ada area 3, 2, dan 1 ini, 3, 1, 2. Jadi 3, 1, 2 ini tuh dia area sensorik primer. Jadi dia itu bisa mengenali sumber dari kuantitas, kualitas, dari nyeri, nyeri tekan, dan suhu. Selanjutnya ada area 43 ini. Area 43 itu kan area gustatorik. Jadi dia itu bisa mengenali rasa melalui indera pengecapan. Selanjutnya ada area 44 dan 45. Jadi untuk area 44 dan 45 ini tuh kan dia area bicara motorik. Jadi dia itu bisa mengenali mengenali atau memahami isi pembicaraan, tetapi dia itu nggak bisa merespon. Area 4445 ini itu disebut dengan area Broca. Terus selanjutnya ada area bicara sensorik. Itu tuh kan ada area 39, area 40, sama area 22. Jadi dia itu bisa mengelola, memahami bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulis. Jadi biasanya lesi di sini itu dia itu nggak bisa memahami isi pembicaraan sehingga responnya itu tidak sesuai atau disebut dengan afasia Wernicke. Terus untuk selanjutnya ada area 41 dan area 42. Jadi untuk area 41 dan 42 ini dia itu yang menerima rangsang suara dengan baik. Berarti ketika ada lesi penurunan dari pendengarannya itu dia menurun. Terus ada area auditori yang sekunder yang dua-dua ini. Jadi dia itu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Selanjutnya ada area yang 17. Jadi area 17 ini tuh dia menerima rangsang cahaya. Biasanya lesi di sini tuh dinamakan dengan hemanopsia homonim kolateral. Terus selanjutnya ada area 18 dan 19. Jadi area 18 dan 19 ini tuh dia area visual sekunder. Jadi jadi dia itu bisa melihat persepsi visual kompleks seperti gerak objek, warna, arah objek. Biasanya lesi di sini itu dia mengalami buta warna. Selanjutnya adalah jelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Jadi secara umum untuk penjelasannya itu, jadi kan otak sama batang otak itu atau brainstem itu kan dia yang membawa sinyal motor melalui kor spinal atau sumsum tulang. Nah, selanjutnya dia akan disalurkan ke otot yang ada di tubuh kita. Nah, sinyal motorik ini tuh dia yang membawa dua traktus, yaitu ada traktus piramidalis dan ada traktus ekstrapiramidalis. Untuk yang pertama, traktus piramidalis. Jadi, traktus piramidalis ini tuh di neuron dia itu tersusun oleh neuron motorik atas, yang dia itu menginervasinya itu secara langsung. Di bawah neuron motorik di traktus piramidalis ini, di anteriornya, dia itu horn of spinal cord atau sumsum tulang. Selanjutnya ada traktus ekstrapiramidalis. Jadi di neuron traktus ekstrapiramidalis ini
Dia itu tidak langsung menginervasi neuron motorik yang bawah tetapi dia itu membantu koordinasi pergerakan otot secara tidak langsung. Dia akan mengaktifasi dan atau dia tuh akan menghambat antar neuron di situ. Menghambatnya itu melalui interneuron. Jadi di traktus ekstrapiramidalis ini, neuron motorik bawah itu biasanya dia menginervasi banyak otot yang ada di tubuh manusia. Dia juga membagikan fungsi yang sama, biasanya baik flexor ataupun ekstensor. Jadi di sini traktus piramidalis itu kan ada traktus kortikospinal yang lateral sama anterior. Sedangkan yang traktus ekstrapiramidalis dia kan ada traktus rubrospinal, retikulospinal, olivospinal, dan vestibulospinal. Jadi untuk traktus piramidalis ini tuh dia nanti sumsum tulangnya tuh menerima serat dari saluran kortikospinal yang mengontrol gerakan pada anggota badan dan brainstem atau batang tubuh. Nah, saluran kortikospinal ini tuh dia kan berasal dari korteks motorik yang primer dan area premotor. Sementara menerima serat dari korteks somatosensori, cingulate gyrus, dan lobus parietal. Sepanjang keturunannya yaitu melewati corona radiata dan kapsula internal, tangkai, otak, pons, dan medula bagian atas. Di dalam sumsum tulang belakang nanti, saluran kortikospinal yang bagian lateral itu turun ke funiculus lateral dan berakhir di setiap tingkat sumsum tulang belakang dengan sinapsin dengan neuron motorik yang bawah yang dia tuh akan mengendalikan gerakan motorik kasar dan halus. Serat non-degustatin berlanjut di sisi yang sama di dalam sumsum tulang belakang, contohnya saluran kortikospinal anterior dan mengontrol otot proksimal serta batang. Saluran kortikobulbar itu dia terlibat dalam gerakan wajah, kepala, dan leher. Seratnya itu berasal dari korteks motorik primer. Dia akan turun mirip dengan saluran kortikospinal melalui corona radiata dan kapsula interna. Terus dia akan keluar ke sinaps dengan neuron motorik bawah syaraf kranialnya. Jadi serat-serat ini tuh dia akan menginervasi semua saraf kranial secara bilateral kecuali saraf kranial 8 dan 12 yang menerima persyarafan mereka dari korteks kontralateral. Selanjutnya ada traktus ekstrapiramidalis. Jadi secara khusus ini kan dia memiliki fungsi penting dalam menjaga postur dan mengatur fungsi motorik tak sadar. Jadi dia tuh kan mengontrol aktivitas otomatis. Dia juga mempengaruhi motilitas sukarela melalui fungsi tonik. Jadi kan EPS ini tuh dia bersifat polisinaptik dan dia itu kan terdiri dari saluran dan intinya. Nah, salurannya tuh kan ada yang udah aku sebutin tadi, ada rubro, retikulo, oliva, sama vestibulo. Jadi yang pertama kan untuk saluran retikulospinal, dia itu yang berasal dari formasi retikuler pontin dan dia tuh akan menonjol ke sumsum tulang belakang ventromedial melalui funiculus anterior ipsilateral yang dia itu berisi neuron motorik alfa dan gamma pada otot ekstensornya. Selain itu ada saluran vestibulospinal, jadi dia itu berasal dari inti vestibular medial atau inti Swalby di medula dan berakhir di neuron motorik ekstremitas bagian atas dan dia juga bertanggung jawab untuk mempersyarafi otot-otot tubuh bagian atas, ada otot leher sama tungkai depan. Terus ada saluran uh, rubrospinal, jadi dia itu kan dia berasal dari nukleus merah, tegmentum, otot tengah. Jadi saluran ini tuh akan membentuk kontralateral di bagian dorsolateral, funiculus lateral, dan terletak di ventrolateral sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada saluran tektospinal. Jadi dia kan tektospinal yang asalnya dari colliculus superior otak tengah dan menerima rangsangan dari retina dan area asosiasi visual
kortikal. Jadi dia itu memiliki fungsi yang sama dalam orientasi kepala, leher, mata, dan ekstremitas atas sebagai respon terhadap gerakan tiba-tiba, suara keras, dan cahaya terang. Selanjutnya, jelaskan tentang anatomi encephalon dan medula spinalis. Jadi encephalon itu kan dia letaknya itu fossa crani anterior et media. Nah, dia itu memiliki hemispherium cerebridextra et sinister. Dia dipisahkan oleh visura longitudinalis superior yang dihubungkan oleh corpus callosum. Terus dia juga memiliki gyrus-gyrus seperti ini. Gyrus itu kan dia intinya bagian yang menonjol atau rigi. Terus dia juga memiliki visura. Jadi dia tuh bagian cekung yang dibagi menjadi beberapa lobe oleh sulci yang besar. Nah, di encephalon ini kan dia memiliki sulci atau visura principalis kan. Yang pertama itu dia ada uh, sulcus centralis. Nah, sulcus centralis ini atau disebut dengan visura Rolandi. Dia kan dipisahkan oleh gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Jadi dia itu sulcus ini itu dipisahkan oleh gyrus precentralis dan postcentralis. Terus ada dia juga memisahkan lobus frontalis dan lobus parietalis. Terus selanjutnya kan ada sulcus lateralis cerebri sylvie atau disebut juga dengan visura sylvie. Dia itu yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Jadi dia itu yang memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Selanjutnya ada sulcus parieto-occipitalis. Jadi dia itu yang memisahkan lobus parietal dan occipitalis. Terus ada sulcus calcarina. Jadi sulcus calcarina itu dia di facies medial hemispherium cerebri. Yaitu di bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Jadi di sulcus calcarina tuh banyak korteks visual primernya. Terus ada lobus-lobusnya. Yang pertama ada lobus frontalis ini. Jadi kan tadi kan ada gyrus presentalis, dia kan di antara presentalis dan sulcus centralisnya. Terus ada gyrus frontalis yang superior, di superior sulcus frontalis superior. Terus ada gyrus frontalis medius, dia di antara sulcus frontalis superior sama inferior. Terus ada gyrus frontalis inferior, dia itu di antara sulcus frontalis yang inferiornya. Terus ada lobus parietalis. Jadi ini tuh lobus parietalis. Nah, lobus parietalis ini tuh dia kan ada gyrus postcentralis ini. Yaitu terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Nah, di sini tuh ada gyrus lobulus parietalis superior dan gyrus atau lobulus parietalis inferior. Jadi gyrus parietalis superior dan inferior ini tuh dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Terus ada lobus temporalis. Jadi untuk lobus yang temporalis yang bagian ini, dia kan juga memiliki gyrus. Yang pertama ada gyrus temporalis superior, dia ada di inferior sulcus lateralis di superior sulcus temporalis superior. Terus ada gyrus temporalis medius di antara sulcus temporalis superior et medianus. Terus ada gyrus temporalis inferior. Dia itu ada di sulcus temporalis yang medianus. Terus ada lobulus yang occipitalis ini. Jadi kalau lobulus occipitalis ini tuh dia ada di occipitalis superior, inferior, dan gyrus occipitalis superior dan inferior ini itu dia dipisahkan oleh sulcus occipitalis. Jadi ini bagiannya. Jadi dipisahkan oleh sulcus occipitalis yang lateralis. Terus ada lobus limbicus sama insulae, jadi dia tuh nggak terlihat. Jadi dia kan yang pertama lobus limbicus dia ada di facies medialis hemispherium cerebri. Di situ ada gyrus cinguli, parahippocampalis, area subcallosum sama formatio hippocampi. Terus ada lobus insulae, jadi dia ada gyrus longus insulae,
Gyrus brevis insulae, sulcus centralis insulae, sulcus circularis insulae, sama limen insulae. Terus selanjutnya ada bagian dari mesencepalinya. Jadi kan yang pertama trunkus cerebri ini kan ada mesencephalon, fosforoli, sama medula oblongata. Nah, bagian pendibulus cerebri ini kan ada substansia nigra, terus ada crus cerebri, tegmentumnya, sama pars-parsnya. Terus juga ada pons sama medula oblongatanya. Jadi kan yang pertama tentang pendikulus cerebrinya. Jadi untuk pendikulus cerebrinya ini, dia itu di antara tektum sama tegmentumnya. Nah, substansia nikel itu akan membagi pendikulus cerebri menjadi crus cerebri dan tegmentum. Selanjutnya ada medula oblongata. Jadi di situ ada piramis, ada oliva, ada sulcus ventrolateral, sama decussatio pyramidum. Terus selanjutnya ada medula spinalis. Jadi untuk bagian medula spinalis ini kan dia ada struktur eksternalnya kan, kayak visura mediana anterior, terus ada posteriornya, ada sulcus anterolateralis. Jadi dia kan tempat keluar radik anterior, terus ada sulcus postlateralis, dia kan tempat keluarnya radik posterior juga. Terus untuk struktur internalnya medula spinalis kan ada substansia alba, yang ini tuh substansia albanya. Nah, substansia alba ini kan warnanya kayak putih ini, karena isinya tuh ada serabut syaraf yang terselubung mielin. Substansi alba itu akan dibagi menjadi tiga, ada funiculus anterior, lateral, sama posteriornya. Terus ada substansi grisea ini yang lebih gelap, bu-abu. Dia itu didominasi oleh badan sel syaraf. Di tengahnya tuh ada kanalis centralis yang nantinya akan terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminale. Selain itu di medula spinalis kan dia terdapat plexus-plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis. Itu kan dibentuk oleh kami primary ventralis nervis cervicalis 1 sampai 5. Terus ada plexus brachialis. Dari plexus brachialis ini tuh dia dibentuk oleh nervis cervicalis 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, dan nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis. Jadi ada plexus lumbalis, nervus lumbalis 1 sampai 5, plexus sacralis, nervus sacralis 1 sampai 4, dan plexus coccygeus, nervus sacralis 4 sampai 5, dan nervus coccygeusnya. Selanjutnya jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Jadi di sini yang pertama kan dia ada lubang-lubangnya kan. Jadi lubang dan struktur yang melewatinya. Jadi yang pertama kan ada foramen caecum yang sebelah sini. Dia kan nanti melewati vena emisaria ke sinus sagittalius superior. Terus ada satura frontoethmoidalis. Dia sama foramen ethmoidali anterius, dia kan melewati arteri vena nervus ethmoidalis anterior. Selanjutnya ada lamina cribrosa. Dia akan melewati nervi olfactory 1. Terus ada foramen ethmoidale posterius, yaitu akan melewati struktur arteri vena nervi ethmoidalis posterior. Terus ada canalis opticus, dia melewati nervus opticus, yaitu nervus 2, sama arteri ophthalmica. Terus ada visura orbitalis superior, dia akan melewati nervus oculomotorius nervus 3, trochlearis nervus 4, nervus ophthalmicus nervus 6, nervus occlusion nervus 6, dan vena ophthalmica superior. Selanjutnya ada foramen rotundum yang ini. Jadi dia itu melewati nervus maxillaris.
Terus ada foramen ovale, dia melewati nervus mandibularis sama arteri meningia aksesoria. Ada foramen spinosum, dia melewati arteri vena meningia media. Ada ramus meningeus nervus mandibularis. Terus ada foramen venosius vesalius, dia melewati vena emissaria. Foramen lacerum canalis caroticus melewati arteri carotis interna. Hiatus canalis nervi petrosi minoris, dia melewati nervus petrosus minor, arteri timpanica superior. Hiatus canalis nervi petronis majoris, itu dia melewati nervi patriosus mayor. Ada hiatus acousticus internus, dia melewati nervus facialis nervus 7, nervus vestibulus cochlearis nervus 8, sama arteri labirinti. Ada apertura eksterna aqueductus vestibuli, dia melewati ductus endolimfaticus. Foramen mastoideum, tapi dia tuh nggak selalu ditemuin, dia tuh melewati vena emissaria condylaris. Terus ada foramen jugulare, dia itu sinus petrosus inferior, jadi dia itu melewat jadi foramen jugulare melewati sinus petrus inferior, glossopharyngeus, vagus accessorius, sinus sigmoideus, sama arteri meninga posterior. Canalis condylaris dia juga nggak terlalu ditemukan, dia melewati vena hypoglossus. Canalis hypoglossi, dia melewati nervus hypoglossus juga. Foramen magnum melewati medulla oblongata, meninges, arteria vertebralis dan rami meningei, plexus venosus vertebralis, sama radix spinalis nervi axoseria. Selanjutnya ada jelaskan tentang circulus arteriosus bilisi. Jadi circulus arteriosus bilisi kan dia memperoleh darah dari arteri cordis interna bilateral dan masuk darah sebagian besar ke belahan otak, termasuk lobus frontal, parietal, temporal, bagian anterior belahan otak dalam. Nah, lingkaran, jadi circulus arterius bilisi ini, dia akan cincin pembuluh darah yang dia tuh menghubungkan sirkulasi anterior dan posterior otak. Jadi cincin ini tuh dibatasi di bagian anterior oleh satu arteri komunikans anterior yang menghubungkan arteri cerebral anterior yang bilateralnya. Dia itu akan jadi arteri cerebral anterior bilateral berjalan ke posterior lateral sehingga mencapai koneksi paling lateral ke arteri korteks yang anterior yang berjalan secara sefalis melalui leher dan masuk ke otak. Jadi lingkaran Willis ini tuh circulus arterius willisi, dia itu berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Dia itu melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Di ini kan ada arterinya, ada arteri komunikal anterior, cerebri media, arteri cerebri anterior, terus ada arteri ophthalmica, arteria centralis anteromedialis, arteri carotis interna, choroid anterior, communicans posterior, ada pontis, kayak serabut nih, yang banyak ada arteri basilarisnya yang tengahnya, cerebri posterior, arteri superior cerebri, labirinti, arteri inferior anterior cerebelli, ini yang bawah tuh arteri vertebralis, arteri spinalis anterior, dan arteri inferior posterior cerebelli. Selanjutnya adalah jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Jadi kan jalurnya media refrakta yang pertama kan dari kornea. Nah, di kornea ini kan kornea, ini kornea. Jadi di kornea ini lanjutan di sekitar anterior kornea yang transparan. Kornea itu akan menutup 1/6 anterior bulbus oculi, dan yang transparan yang mungkin cahaya itu masuk ke bulbus oculi. Terus ada aqueous humor, jadi kan dihasilkan oleh procesus ciliaris, dan dia akan dikeluarkan menuju kamera oculi posterior menuju kamera oculi anterior, dan didrainase ke sinus venosus sclerae. Nah, humus aqueous itu dia akan menyuplai nutrisi pada kornea dan lensa yang avaskuler dan mempertahankan tekanan intraokulare. Jadi, ketika siklus produksi dan absorpsinya itu normal ini terganggu sehingga jumlah cairannya itu meningkat,
maka tekanan intraokularnya juga akan meningkat. Terus ada lensa, misalnya yang ini lensa. Jadi lensa itu memisahkan 1/5 antara globus oculi dan dari 4/5 bagian posterior. Nah, lensa kan tersebut transparan kan. Dia tuh cakram elasis biconvex yang melekat secara melingkar pada muskul yang berhubungan dengan dinding luar globus oculi. Jadi ini kan lensanya tuh yang ini. Nah, eh, jadi perlekatan lateral ini kan menyebabkan lensa itu mampu mengubah kemampuan refraksinya dalam mempertahankan ketajaman penglihatannya. Terus yang terakhir itu kan ada vitreous humor. Nah, vitreous humor ini tuh dia kan di sebelah sini ini, jadi dia kan suatu badan kelatin yang jernih dan avaskuler yang membentuk 2/3 dari volume dan berat matanya. Nah, vitreous ini kan mengisi ruangan yang dia itu eh, di jadi dia itu dibatasi oleh lensa, ada lensa, ada retina, sama ada diskus optikus. Selanjutnya ada jelaskan otot-otot apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Nah, jadi kan otot-ototnya itu kan yang pertama ada musculus levator palpebrae superior. Jadi yang ini. Jadi musculus levator palpebrae superior ini kan dia fungsinya untuk elevasi palpebrae superior. Dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius, nervus 3, ramus superior. Selanjutnya ada rectus yang superior yang ini. Ini tuh rectus superior. Jadi dia itu kan fungsinya untuk elevasi, aduksi, rotasi medial bulbus oculi. Jadi dia itu diinnervasi juga oleh nervus oculomotorius, nervus 3, ramus superior. Terus ada rectus yang inferior. Nah, ini tuh rectus inferior ini. Jadi rectus inferior ini kan dia fungsinya untuk depresi, ada aduksi juga, rotasi lateral, bulbus oculi. Dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius, nervus 3, ramus superior. Terus ada rectus yang medialis. Jadi ini yang tengah-tengah. Jadi rectus medialis ini tuh dia fungsinya untuk aduksi bulbus oculi. Dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius, nervus 3, ramus superior. Selanjutnya ada rectus yang lateralis yang di bawah rectus medialis ini. Jadi dia itu kan diinervasi oleh nervus abducens, nervus 6, dan dia itu fungsinya untuk abduksi bulbus oculi. Terus ada obliquus inferior dan ada obliquus superior ini. Kalau yang superior yang ini tuh dia untuk fungsinya untuk depresi, abduksi, rotasi medial bulbus oculi. Dia diinervasi oleh nervus trachealis nervus 4, sama juga untuk nervus obliquus inferior, dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius nervus 3, ramus superior. Dia fungsinya untuk elevasi, abduksi, rotasi lateral bulbus oculi. Selanjutnya jelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Jadi untuk yang kiri itu sistem saraf simpatisnya dan parasimpatisnya. Jadi untuk yang pertama untuk sistem saraf simpatis ini kan dia kan banyak nih dilihat pupil, menghambat tarifa, relaksasi bronki dan lain-lain. Sebenarnya saraf simpatis ini kan dia flag or flag kan. Jadi dia itu kan bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Jadi ketika tubuh dalam keadaan genting, saraf simpatik itu dia akan bekerja untuk memperlambat proses tubuh yang tidak begitu krusial seperti sistem pencernaan. Jadi saraf ini tuh bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Untuk saraf simpatik ini yang sebelah kanan dia itu press atau digas, jadi dia itu bagian dari sistem saraf otonom, jadi dia itu berlawanan bekerjanya dengan sistem parasimpatisnya. Sistem simpatisnya dia itu kan untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan, metabolisme, serta membuat tubuh kita tuh menjadi tenang. Selain itu, dia juga jalur neuron berbeda antara simpatis dan parasimpatis. Jadi untuk saraf simpatis dan parasimpatis itu kan jalur neuron yang mengaitkan neuron satu sama lain. Akan tetapi untuk saraf simpatis ini tuh dia kan punya jalur neuron yang lebih pendek karena saraf simpatis ini dituntut untuk memberikan respon cepat dalam keadaan bahaya atau stres.
Dan untuk saraf parasimpatis ini kan dia mempunyai neuron yang jauh lebih panjang, sehingga cara kerjanya itu lebih lambat. Hal ini dikarenakan saraf simpatis itu dia nggak harus bereaksi secara cepat. Sistem saraf parasimpatis ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengimbangi efek dari modalitas saraf kranialnya. Selanjutnya, jelaskan tentang modalitas dari saraf kranial. Jadi untuk modalitas dari saraf kranial, kan setiap saraf kranial ini kan dia sebagai saraf sensorik, motorik, atau keduanya. Jadi mereka tuh dapat mengirimkan 7 jenis informasi secara lebih spesifik 3 unik untuk saraf kranialnya. Jadi untuk modalitas sensorik aferen kan ada sensorik somatik umum GSA, sensasi umum dari kulit, ada sensorik visual umum GFA itu sensori umum dari organ dalam, ada sensori somatik khusus CSA atau indera yang berasal dari ektodem kayak penglihatan, suara, keseimbangan, sama ada sensori visceral khusus. Dia itu kayak SVS, indera yang berasal dari endodrem, contohnya kayak rasa sama bau. Terus untuk modalitas motorik yang efferentnya ada motor somatik umum GSE otot rangka, motor visceral umum GFE otot polos usus dan motorik otonom, dan ada motor visceral khusus dia SFI dia otot yang berasal dari lengkung paring. Jadi ini tuh ada tabelnya dari jadi untuk nervus olfactoris dia untuk SSA, terus nervus optik untuk tadi kan menginervasi bagian yang penting kayak mukosa olfaktori, retina, terus ada okulomotor dia tuh kaitannya tuh GSE sama GFE, terus trochanter nerve dia GSE, trigeminal nerve SFE GSA, abducens nerve GSE, facial nerve GFE, SVE SFA GSA, vestibulococlear nervus SSA, terus ada glossopharyngeal GFE SFE GSA GFA SFA, ada nervus vagus GFE SFE GSA GFA SFA, spinal accessory nerve SFV dan hypoglossal nerve itu yang GSE. Jadi ini tuh tentang modalitas saraf kranial dan ini tabelnya yang lebih lengkap. Selanjutnya ini tuh sumber yang saya cari tentang apa yang telah saya jelaskan di PPT ini dan terima kasih.